Pernahkah Anda memandang cermin, melihat uban yang mulai tumbuh atau kerutan di wajah, lalu berbisik pada diri sendiri bahwa masa kejayaan Anda sudah lewat? Bahwa kesempatan untuk menjadi kaya raya, untuk memiliki kebebasan finansial yang sejati, entah bagaimana telah melewatkan Anda. Mungkin Anda berpikir bahwa kereta kesuksesan hanya berhenti di stasiun mereka yang berusia 20 atau 30 tahunan. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan mengguncang dasar keyakinan Anda saat ini. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah Anda ceritakan pada diri sendiri. Alam semesta tidak memiliki kalender. Energi tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Kekayaan tidak pernah bertanya berapa tahun Anda telah menghuni planet ini sebelum ia memutuskan untuk mengalir ke dalam rekening bank Anda. Banyak dari Anda yang mendengarkan ini mungkin merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Merasa bahwa sisa hidup Anda hanyalah tentang bertahan hidup, bukan tentang berkembang. Namun, mari kita lihat fakta sejarah yang sering diabaikan. Pikirkan tentang Kolonel Sanders, pria yang wajahnya terpampang di ribuan gerai ayam goreng di seluruh dunia. Apakah Anda tahu bahwa dia tidak memulai waralaba besarnya di usia 20 tahun? Dia tidak memulainya di usia 30 atau bahkan 40 tahun. Dia berusia 65 tahun ketika dia benar-benar mulai. Usia di mana sebagian besar orang berpikir untuk pensiun, duduk di kursi goyang, dan menunggu akhir hayat. Dia justru baru menyalakan mesin uapnya. Dia memiliki resep ayam, dia memiliki visi, dan dia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, meskipun dia sempat ditolak lebih dari 1000 kali. Jika dia percaya pada narasi bahwa dia sudah terlalu tua, kita tidak akan pernah memakan ayam gorengnya hari ini. Dia tidak membiarkan angka di kartu identitasnya mendikte potensi kemakmurannya. Dan Anda pun tidak boleh melakukannya. Masalahnya bukan pada usia Anda. Masalahnya bukan pada ekonomi negara, bukan pada latar belakang pendidikan Anda, dan jelas bukan pada kurangnya peluang. Masalahnya ada pada paradigma Anda. Paradigma adalah sekumpulan kebiasaan yang tertanam kuat di pikiran bawah sadar Anda. Ini adalah program mental yang mengendalikan hampir semua perilaku kebiasaan Anda. Dan coba tebak, hampir semua perilaku kita adalah kebiasaan. Jika Anda telah diprogram sejak kecil, atau oleh lingkungan kerja Anda selama puluhan tahun, untuk percaya bahwa keamanan lebih penting daripada kebebasan, atau bahwa Anda harus bekerja keras secara fisik untuk mendapatkan uang, maka itulah yang akan terus Anda alami. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mengubahnya secara sadar. Kita hidup di lautan gerakan. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Tidak ada yang diam. Tubuh Anda, pikiran Anda, uang yang ingin Anda tarik, semuanya adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Hukum tarik-menarik atau law of attraction adalah hukum sekunder. Hukum primernya adalah hukum getaran. Jika Anda ingin menarik kekayaan, Anda harus berada dalam getaran kekayaan. Dan getaran ini tidak membedakan apakah Anda berusia 18 tahun atau 80 tahun. Frekuensi radio tidak peduli seberapa tua pesawat radionya, selama komponen di dalamnya masih berfungsi dan disetel ke frekuensi yang tepat, musik akan tetap terdengar jernih. Pikiran Anda adalah alat pemancar dan penerima itu. Jika Anda terus memancarkan sinyal "saya sudah tua, saya sudah terlambat, saya tidak punya energi lagi," maka alam semesta hanya akan memantulkan kembali realitas yang mengonfirmasi keyakinan tersebut. Seringkali orang datang kepada saya dan berkata bahwa mereka takut. Mereka takut mengambil risiko karena mereka merasa waktu mereka terbatas. Ketakutan hanyalah keyakinan akan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Mengapa Anda menggunakan imajinasi kreatif Anda, fakultas mental yang paling kuat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, untuk menciptakan skenario kegagalan? Lihatlah sekeliling Anda. Kita hidup di zaman keemasan. Tidak pernah ada waktu dalam sejarah manusia di mana lebih mudah untuk menciptakan kekayaan daripada sekarang. Teknologi telah meruntuhkan hambatan yang dulu ada. Anda bisa menjalankan bisnis global dari ruang tamu Anda hanya dengan menggunakan telepon pintar. Usia fisik Anda mungkin membatasi seberapa cepat Anda bisa berlari di lintasan atletik, tetapi itu sama sekali tidak membatasi seberapa cepat pikiran Anda bisa bergerak
atau seberapa luas visi Anda bisa berkembang. Saya ingin Anda memahami konsep ini dengan sangat jelas. Uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Anda harus menjadi tuan atas uang. Uang hanyalah alat tukar untuk jasa yang diberikan. Jumlah uang yang Anda peroleh akan selalu berbanding lurus dengan 3 hal. Pertama, kebutuhan akan apa yang Anda lakukan. Kedua, kemampuan Anda dalam melakukannya. Dan ketiga, kesulitan dalam menggantikan Anda. Perhatikan bahwa tidak ada satupun dari ketiga poin tersebut yang menyebutkan tentang usia. Jika Anda berusia 70 tahun dan Anda menyediakan layanan yang sangat dibutuhkan, dan Anda melakukannya dengan sangat baik sehingga sulit mencari orang lain yang bisa melakukannya seperti Anda, uang akan mengejar Anda. Uang akan menemukan jalan ke saku Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam bagaimana cara mengubah paradigma ini secara praktis, saya ingin meminta satu hal kecil dari Anda. Jika Anda merasa ada percikan harapan yang mulai menyala di dalam dada Anda saat mendengarkan ini, jika Anda mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, pintu sukses belum tertutup untuk Anda, saya mengundang Anda untuk menekan tombol suka pada video ini. Dan jika Anda ingin terus mengisi pikiran Anda dengan nutrisi mental yang akan mengubah nasib keuangan Anda, pastikan Anda berlangganan saluran ini. Tindakan sederhana Anda membantu menyebarkan pesan ini kepada lebih banyak jiwa yang mungkin sedang putus asa memikirkan masa depan mereka. Mari kita bangun komunitas pemenang bersama-sama. Mari kita bicara tentang sains sedikit. Dulu, para ilmuwan percaya bahwa otak manusia berhenti berkembang setelah usia tertentu, bahwa sirkuit saraf Anda sudah permanen dan Anda tidak bisa mengajarkan trik baru pada anjing tua. Namun penelitian terbaru dalam ilmu saraf, khususnya tentang neuroplastisitas, telah membuktikan bahwa itu salah besar. Otak Anda memiliki kemampuan untuk mereorganisasi dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Setiap kali Anda mempelajari sesuatu yang baru, setiap kali Anda memikirkan pikiran baru yang segar, Anda secara fisik mengubah struktur otak Anda. Jadi, secara biologis, Anda dirancang untuk terus belajar dan berkembang sampai hari terakhir Anda. Tidak ada alasan biologis yang valid untuk mengatakan Anda tidak bisa menjadi kaya di usia lanjut. Banyak orang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan uang. Mereka melihat uang sebagai sesuatu yang langka, sesuatu yang harus diperebutkan. Ini adalah mentalitas kelangkaan. Anda harus menggantinya dengan mentalitas kelimpahan. Uang itu seperti udara. Anda tidak pernah khawatir akan kehabisan udara untuk bernapas, bukan? Anda tidak menahan napas karena takut orang di sebelah Anda akan menghirup semua oksigen. Anda tahu udara itu berlimpah. Begitu juga dengan uang. Ada triliunan dolar Amerika yang beredar di dunia setiap hari secara elektronik. Uang itu tidak mengenal nama pemiliknya sampai Anda mengklaimnya dengan kesadaran Anda. Anda harus mulai merasa nyaman dengan gagasan memiliki banyak uang. Katakan pada diri sendiri saat ini juga, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang datang kepada saya dalam jumlah yang terus meningkat melalui berbagai sumber secara berkelanjutan. Salah satu hambatan terbesar adalah rasa menyesal. Anda mungkin menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan peluang yang Anda lewatkan 10 tahun lalu. Anda mungkin berpikir, seandainya saya membeli properti itu 20 tahun lalu, atau seandainya saya memulai investasi saham saat masih muda. Hentikan itu. Penyesalan adalah pemborosan energi emosional yang paling mahal. Anda tidak bisa mengendarai mobil dengan melihat kaca spion terus-menerus. Anda akan menabrak. Masa lalu sudah mati. Masa depan belum lahir. Yang Anda miliki hanyalah saat ini. Di saat inilah Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Keputusan yang Anda buat hari ini, detik ini, jauh lebih penting daripada 1000 keputusan yang Anda buat atau tidak Anda buat di masa lalu. Cobalah perhatikan orang-orang di sekitar Anda yang pensiun dengan mentalitas miskin. Mereka seringkali kesehatannya menurun drastis segera setelah berhenti bekerja. Mengapa? Karena mereka kehilangan tujuan. Manusia adalah makhluk teleologis, artinya kita adalah makhluk yang berorientasi pada tujuan. Kita butuh sesuatu untuk dikejar. Ketika Anda berhenti memiliki tujuan, Anda mulai mati. Sebaliknya, lihatlah orang-orang yang terus aktif, yang memulai bisnis baru di usia senja, yang menulis buku, yang menjadi konsultan.
Mereka tampak awet muda, penuh energi, dan mata mereka bersinar. Kekayaan bukan hanya tentang uang di bank, tetapi tentang kekayaan semangat hidup. Dan menariknya, semangat hidup itulah yang menarik uang. Saya ingin memberikan Anda sebuah tantangan sederhana namun sangat kuat. Saya menyebutnya teknik kartu tujuan. Saya ingin Anda mengambil selembar kartu kecil seukuran kartu nama yang bisa Anda simpan di saku atau dompet Anda. Di kartu itu, tulislah satu tujuan finansial spesifik yang ingin Anda capai. Jangan menulis, saya ingin punya lebih banyak uang. Itu tidak spesifik. Alam semesta menyukai ketepatan. Tulislah jumlah pastinya. Misalnya, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena saya memiliki $100.000 Amerika di rekening tabungan saya. Atau jumlah berapapun yang Anda inginkan, tapi pastikan itu adalah jumlah yang membuat Anda sedikit takut, tetapi juga sangat bersemangat. Jika tujuan itu tidak membuat Anda sedikit takut, berarti tujuannya kurang besar. Setelah Anda menulisnya, bacalah kartu itu setiap pagi saat bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Dan yang paling penting, bawalah kartu itu kemanapun Anda pergi. Setiap kali Anda menyentuh kartu itu di saku Anda, biarkan itu menjadi pemicu untuk memvisualisasikan diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Rasakan tekstur uangnya, cium aroma kebebasannya. Lakukan ini selama 30 hari tanpa putus. Anda mungkin bertanya, Bob, apakah hanya dengan membayangkan dan menulis kartu saya akan kaya? Tentu saja tidak. Tapi ini adalah langkah pertama yang krusial. Apa yang terjadi adalah ketika Anda menanamkan ide ini ke dalam pikiran bawah sadar Anda melalui repetisi, Anda mengubah getaran Anda. Ketika getaran Anda berubah, tindakan Anda akan berubah. Anda akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata Anda. Anda mungkin akan bertemu orang baru, atau mendapatkan ide bisnis tiba-tiba, atau menemukan keberanian untuk melakukan investasi yang cerdas. Pikiran sadar Anda mungkin berkata, ini tidak masuk akal, tapi percayalah pada prosesnya. Intuisi Anda akan menajam. Anda akan dipandu untuk melakukan hal-hal yang membawa Anda menuju kekayaan itu. Jangan biarkan skeptisisme orang lain meracuni pikiran Anda. Teman-teman seusia Anda mungkin akan menertawakan Anda. Mereka akan berkata, sadarlah, kita ini sudah tua, nikmati saja masa pensiun dengan tenang. Jangan dengarkan mereka. Jauhi para pencuri mimpi itu. Mereka berbicara dari paradigma keterbatasan mereka sendiri. Anda sedang membangun paradigma baru. Ingat, 5% penduduk dunia menguasai 95% kekayaan dunia. Anda tidak bisa mengikuti cara berpikir mayoritas jika Anda ingin hasil yang berbeda dari mayoritas. Mayoritas orang berpikir tentang hutang, penyakit, dan kekurangan. Anda harus berani menjadi minoritas yang berpikir tentang kelimpahan, kesehatan, dan vitalitas. Kekayaan adalah hasil dari pelayanan. Semakin banyak orang yang Anda layani, semakin banyak uang yang Anda terima. Di usia Anda saat ini, Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anak muda. Pengalaman dan kebijaksanaan. Anda telah melihat pasang surut kehidupan. Anda memiliki pengetahuan yang bisa diubah menjadi produk atau jasa. Mungkin Anda pandai memasak, mungkin Anda ahli dalam manajemen, mungkin Anda bisa mengajar. Kemaslah pengetahuan itu. Di era informasi ini, pengetahuan adalah komoditas yang sangat berharga. Orang bersedia membayar mahal untuk jalan pintas yang bisa Anda tawarkan berdasarkan pengalaman hidup Anda selama puluhan tahun. Jangan remehkan nilai dari apa yang sudah Anda ketahui. Salah satu hukum alam semesta yang tidak bisa diganggu-gugat adalah hukum kompensasi. Hukum ini menyatakan bahwa pengembalian yang Anda dapatkan sebanding dengan kontribusi yang Anda berikan. Jika Anda ingin meningkatkan pendapatan Anda harus meningkatkan kontribusi Anda. Anda tidak bisa duduk diam dan berharap uang jatuh dari langit, tapi kerjanya tidak harus dengan otot, kerjanya dengan pikiran. Berpikir adalah pekerjaan terberat yang ada, itulah sebabnya sedikit sekali orang yang melakukannya. Kebanyakan orang tidak berpikir, mereka hanya melakukan aktivitas mental yang mereka anggap sebagai berpikir. Berpikir sejati adalah ketika Anda secara sadar memilih ide yang ingin Anda tanamkan di benak Anda dan fokus padanya sampai ia bermanifestasi. Ketika Anda fokus pada bagaimana saya bisa memberikan nilai lebih di usia saya sekarang, jawaban akan datang, pasti datang.
Seringkali kita terhalang oleh apa yang disebut sebagai tembok teror. Ini adalah titik di mana keinginan Anda untuk maju bertabrakan dengan paradigma lama Anda yang ingin tetap di zona nyaman. Ketika Anda memutuskan untuk mengejar kekayaan di usia lanjut, paradigma Anda akan berteriak. Ia akan memunculkan segala macam keraguan dan kecemasan. Nanti kalau gagal bagaimana? Nanti kalau tabungan habis bagaimana? Itu adalah tanda yang bagus. Itu berarti Anda sedang tumbuh. Jika Anda tidak merasa takut atau tidak nyaman, berarti Anda tidak sedang melangkah maju. Anda hanya berputar di tempat. Teroboslah tembok teror itu. Di sisi lain dari ketakutan itu, ada kebebasan yang selama ini Anda impikan. Kebebasan untuk pergi kemana saja, membeli apa saja, dan membantu siapa saja tanpa memikirkan label harga. Bayangkan sejenak, jika uang bukan masalah, apa yang akan Anda lakukan besok pagi? Apakah Anda akan pergi bermain golf di lapangan terbaik di dunia? Apakah Anda akan membelikan rumah untuk anak cucu Anda? Apakah Anda akan menyumbang ke panti asuhan? Simpan gambaran itu di kepala Anda. Pegang erat-erat. Itu adalah bahan bakar Anda. Otak Anda tidak bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan dengan jelas. Jika Anda bisa membayangkannya dengan detail emosional yang kuat, tubuh dan pikiran Anda akan mulai bekerja seolah-olah itu sudah terjadi. Ini akan menarik sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkannya. Banyak orang hidup dengan mentalitas korban. Mereka menyalahkan pemerintah, menyalahkan bos mereka, menyalahkan pasangan mereka, atau menyalahkan usia mereka atas kondisi keuangan mereka. Anda harus mengambil tanggung jawab 100%. Tanggung jawab bukanlah beban, itu adalah kekuatan. Ketika Anda menyalahkan luar, Anda memberikan kekuatan Anda kepada pihak luar. Ketika Anda berkata, "Saya bertanggung jawab atas kekayaan saya," Anda mengambil kembali kendali itu. Tidak peduli apa yang terjadi di pasar saham. Anda bisa menciptakan ekonomi Anda sendiri. Anda adalah pencipta takdir Anda sendiri, kapten dari jiwa Anda. Jangan serahkan kemudi kapal Anda kepada opini orang lain atau keadaan eksternal. Satu hal lagi yang perlu Anda ingat adalah tentang memberi. Ada paradoks dalam kekayaan. Anda harus memberi untuk menerima. Banyak orang menahan uang mereka erat-erat karena takut kekurangan. Ini justru menghambat aliran energi. Jadilah saluran yang terbuka. Ketika Anda memberi, Anda mengirimkan pesan ke alam semesta bahwa saya punya lebih dari cukup. Dan alam semesta akan merespons dengan memberi Anda lebih banyak lagi. Ini bukan tentang jumlah nominal yang Anda berikan, tetapi tentang niat dan perasaan di balik pemberian itu. Bahkan senyuman atau nasihat yang tulus adalah bentuk pemberian. Di usia Anda punya banyak hal untuk diberikan. Jangan pelit dengan kebijaksanaan Anda, dan jangan pelit dengan harta Anda sekecil apapun itu saat ini. Mulailah aliran itu dan lihatlah bagaimana ia membesar menjadi sungai kekayaan yang deras. Anda harus memahami bahwa alam bawah sadar Anda tidak dapat membedakan antara apa yang nyata secara fisik dan apa yang Anda bayangkan dengan penuh emosi. Inilah kunci rahasia yang telah digunakan oleh para pemikir besar sepanjang sejarah. Ketika Anda mulai membayangkan kekayaan, kesehatan, dan kelimpahan dengan intensitas yang tinggi, Anda sedang menanamkan benih baru di kebun pikiran Anda. Jangan biarkan ilalang keraguan tumbuh di sana. Kebanyakan orang melihat hasil mereka saat ini, melihat saldo bank mereka yang mungkin hanya tersisa beberapa dolar Amerika, dan mereka membiarkan angka itu mendikte pikiran mereka. Itu adalah kesalahan fatal. Jangan melihat apa yang ada, lihatlah apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin mendapatkan 100.000 dolar Amerika per tahun, Anda harus mulai merasa nyaman dengan gagasan itu sekarang juga. Anda harus bertindak dan berbicara seolah-olah itu sudah terjadi. Ini bukan tentang membohongi diri sendiri. Ini tentang menyelaraskan frekuensi Anda dengan realitas yang ingin Anda ciptakan. Ingatlah bahwa uang hanyalah sebuah gagasan, sebuah alat untuk menukar jasa. Dan jumlah uang yang Anda peroleh akan selalu berbanding lurus dengan kebutuhan akan apa yang Anda lakukan, kemampuan Anda dalam melakukannya, dan tingkat kesulitan untuk menggantikan Anda. Fokuslah pada peningkatan layanan dan kemampuan Anda, maka uang akan mengikuti seperti bayangan mengikuti objeknya. Seringkali, ketakutan adalah penghalang terbesar. Kita menyebutnya hambatan teror,
Ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman menuju tujuan besar, rasa takut akan menghantam Anda. Jantung Anda mungkin berdebar kencang dan tangan Anda berkeringat. Pahamilah bahwa rasa takut itu sebenarnya adalah pertanda baik. Itu berarti Anda sedang tumbuh. Jika Anda tidak merasa takut saat mengejar impian, kemungkinan besar impian Anda tidak cukup besar. Jangan mundur saat ketakutan datang, tetapi tabrak dan tembuslah penghalang itu. Di sisi lain dari rasa takut adalah kebebasan yang Anda cari. Secara ilmiah, kita tahu bahwa otak manusia memiliki plastisitas yang luar biasa. Setiap kali Anda berpikir positif dan memvisualisasikan kesuksesan, Anda sedang membangun jalur saraf baru di otak Anda. Semakin sering Anda melakukannya, jalan setapak itu berubah menjadi jalan raya yang kokoh, menjadikan kebiasaan sukses sebagai bagian otomatis dari diri Anda. Sekarang saya ingin memberikan satu tantangan khusus untuk Anda. Lakukan ini hanya jika Anda benar-benar serius ingin mengubah hidup Anda. Selama 30 hari ke depan, saya ingin Anda menuliskan tujuan utama Anda pada selembar kartu kecil. Tuliskan dalam bentuk waktu sekarang. Dimulai dengan kata-kata, "Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena..." Bawa kartu itu di saku Anda kemanapun Anda pergi. Baca kartu itu segera setelah Anda bangun di pagi hari dan baca lagi tepat sebelum Anda tidur di malam hari. Sentuh kartu itu sesering mungkin sepanjang hari untuk mengingatkan diri Anda pada komitmen Anda. Jangan lewatkan satu hari pun. Jika Anda melewatkan satu hari, Anda harus mulai lagi dari awal. Latihan sederhana ini akan memaksa citra impian Anda masuk ke dalam sel-sel otak dan mengubah getaran tubuh Anda secara permanen. Ketika getaran Anda berubah, tindakan Anda akan berubah. Dan ketika tindakan Anda berubah, hasil yang Anda dapatkan di dunia fisik pasti akan berubah. Anda memiliki potensi yang tak terbatas yang tertidur di dalam diri Anda, menunggu untuk dibangkitkan. Anda adalah arsitek dari nasib Anda sendiri. Jangan pernah biarkan keadaan luar mengendalikan kedamaian batin Anda. Anda dilahirkan dengan hak ilahi untuk menjadi kaya dalam segala aspek, baik itu kekayaan finansial, kesehatan yang prima, maupun hubungan yang harmonis. Percayalah pada diri sendiri dan percayalah pada hukum alam semesta yang tidak pernah gagal. Segala sesuatu yang Anda cari juga sedang mencari Anda. Ambil langkah pertama hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, tetapi sekarang juga. Putuskan apa yang Anda inginkan, tuliskan, dan mulailah bertindak. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan penyesalan. Jadilah peran utama dalam film kehidupan Anda sendiri. Jika pesan ini telah menyalakan api semangat di dalam diri Anda dan memberikan wawasan baru yang berharga, saya memiliki satu permintaan terakhir untuk Anda sebagai penutup perjalanan kita kali ini. Pikirkan satu orang spesial dalam hidup Anda, seseorang yang Anda tahu memiliki potensi besar, namun mungkin sedang merasa terjebak atau membutuhkan dorongan semangat seperti ini. Bagikan video ini kepada orang tersebut sekarang juga. Dengan membagikan pengetahuan ini, Anda tidak hanya membantu mereka, tetapi Anda juga memperkuat pemahaman Anda sendiri dan menyebarkan gelombang positif ke seluruh dunia. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda yang paling berharga bersama saya.